Tidak semua orang yang terlihat kecil akan selamanya kecil. Tidak semua yang diremehkan akan terus berada di bawah. Inilah kisah nyata seorang pria sederhana, pemilik usaha kecil yang berkali-kali dihina, dipermalukan, dan dianggap tidak punya masa depan oleh keluarga istrinya sendiri. Setiap langkahnya ditertawakan, setiap mimpinya direndahkan, bahkan harga dirinya sebagai suami nyaris dihancurkan. Namun hidup selalu punya caranya sendiri. Saat penghinaan semakin besar, tekadnya justru semakin kuat. Saat banyak orang menjatuhkannya, ia memilih bangkit dalam diam. Hingga akhirnya, roda kehidupan berputar. Mereka yang dulu menghina justru datang meminta maaf. Mereka yang dulu meremehkan akhirnya menyesal. Sebuah kisah tentang kehidupan, perjuangan, penghinaan, dan karma yang nyata. Namaku Rian. Usiaku 32 tahun. Aku hanyalah seorang pemilik usaha kecil, sebuah toko kelontong sederhana di pinggir jalan kampung. Tidak besar, tidak mewah, tapi hasilnya cukup untuk makan sehari-hari. Istriku bernama Sinta, wanita baik, lembut, dan sangat aku cintai. Kami menikah 3 tahun lalu. Awalnya hidup kami terasa bahagia, tapi semua berubah sejak keluarga besar Sinta mulai ikut campur dalam kehidupan rumah tangga kami. Sejak menikah, aku sudah tahu bahwa keluarganya tidak terlalu menyukaiku. Ayah mertuaku, Pak Dharma, adalah pensiunan pegawai negeri. Ibu mertuaku, Bu Ratna, sangat menjaga gengsi keluarga. Mereka menganggap aku tidak selevel dengan Sinta. Harusnya kamu dapat suami yang kerja kantoran, bukan cuma jaga warung kecil begitu. Kalimat itu sering sekali diucapkan Bu Ratna di depan wajahku. Awalnya aku hanya diam. Aku pikir lama-lama mereka akan menerima keadaanku. Tapi ternyata tidak. Setiap ada acara keluarga, aku selalu jadi bahan ejekan. Suatu hari keluarga Sinta mengadakan acara ulang tahun keponakannya. Aku datang bersama Sinta dengan membawa kado sederhana. Begitu kami masuk, beberapa saudara langsung berbisik-bisik. Itu loh, menantu yang cuma punya toko kecil. Kasihan ya Sinta, dapat suami begitu. Aku mendengar semuanya, tapi aku berusaha tersenyum. Di tengah acara, Pak Dharma tiba-tiba berkata keras di depan banyak orang. Rian, tokonya gimana? Masih sepi ya? Semua orang tertawa kecil. Aku menjawab pelan. Alhamdulillah Pak, cukup untuk hidup sehari-hari. Lalu kakak iparku, Anton, menyela dengan nada mengejek. Cukup buat makan mie instan maksudnya. Gelak tawa makin keras. Dadaku panas, tapi aku hanya bisa diam. Sinta menggenggam tanganku. Dia tahu aku sedang dipermalukan. Beberapa hari setelah acara itu, Bu Ratna datang ke rumah kami. Bukan untuk berkunjung baik-baik, tapi untuk menghakimi. Rian, kamu itu sebagai suami harusnya lebih bertanggung jawab. Masa Sinta hidup pas-pasan terus? Katanya ketus. Aku mencoba menjelaskan. Bu, saya sedang berusaha mengembangkan usaha, pelan-pelan. Bu Ratna malah tertawa sinis. Pelan-pelan? Sampai kapan? Sampai Sinta tua? Kalimat itu benar-benar menusuk harga diriku. Sinta mencoba membelaku. Bu, aku bahagia kok sama Rian. Tapi ibunya menjawab dengan nada tinggi. Kamu bahagia karena kamu belum tahu rasanya hidup enak. Sejak hari itu, tekanan makin besar. Setiap kali Sinta pulang ke rumah orang tuanya, ia selalu pulang dengan wajah murung. Aku tahu, pasti ada saja yang dibicarakan keluarganya. Suatu malam, Sinta menangis. Mas, tadi ibu bilang aku salah pilih suami, ucapnya lirih. Hatiku hancur mendengarnya. Aku memeluknya. Maafkan Mas ya, belum bisa bikin kamu hidup mewah. Sinta menggeleng. Bukan itu, Mas. Aku cuma sedih, mereka selalu merendahkan Mas. Sejak saat itu, aku berjanji dalam hati. Suatu hari nanti, aku akan buktikan pada mereka semua. Usahaku memang tidak selalu lancar. Kadang sepi, kadang ramai.
Bahkan beberapa kali aku harus berutang ke supplier agar toko tetap jalan. Hal itu makin jadi bahan ejekan keluarga Sinta. Katanya pengusaha, kok utang terus? Ucap Anton suatu hari saat datang ke toko. Aku benar-benar merasa harga diriku diinjak-injak. Tapi aku tetap bertahan, karena aku percaya satu hal. Usaha kecilku ini suatu hari bisa menjadi besar. Suatu sore, keluarga Sinta mengundang kami makan bersama. Aku pikir hanya makan biasa. Ternyata di sana mereka sudah menyiapkan sidang keluarga. Pak Dharma berkata dengan nada tegas, "Rian, kami sepakat, lebih baik kamu cari kerja tetap saja, jangan mimpi jadi pengusaha." Bu Ratna menambahkan, "Kalau perlu, Sinta kami tarik pulang saja, daripada hidup susah sama kamu." Dek! Kata-kata itu seperti petir menyambar kepalaku. Langsung Sinta berdiri. "Ayah, ibu, jangan bicara seperti itu," teriaknya. Tapi mereka tidak peduli. Aku hanya bisa mengepalkan tangan di bawah meja. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar dipermalukan sebagai laki-laki. Malam itu, setelah pulang, aku duduk lama di depan toko yang mulai sepi. Aku menatap rak-rak barang daganganku. Memang kecil, memang sederhana, tapi inilah perjuanganku. Dalam hati aku berbisik, suatu hari nanti, kalian semua akan menyesal pernah merendahkanku. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku yakin karma akan berjalan, dan inilah awal dari perjuanganku yang sesungguhnya. Setelah malam penghinaan itu, hidupku tidak lagi sama. Kata-kata keluarga Sinta terus terngiang di kepalaku. Lebih baik cari kerja tetap saja. Jangan mimpi jadi pengusaha. Daripada hidup susah sama kamu. Kalimat-kalimat itu seperti luka yang terus menganga. Tapi bukannya membuatku menyerah, justru semua itu membakar semangatku. Aku bersumpah dalam hati. Aku tidak akan mundur. Tekad untuk berubah. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku duduk di depan toko sambil menulis rencana kecil di buku lusuhku. Selama ini aku hanya menjalankan toko seadanya. Tidak ada strategi, tidak ada target. Mulai hari itu, aku memutuskan untuk berubah. Aku mulai mencatat, barang apa yang paling laris, jam berapa pembeli paling ramai, apa yang dibutuhkan warga sekitar, bagaimana cara menambah penghasilan. Aku sadar, kalau ingin dihargai, aku harus berkembang. Sinta melihat perubahanku. "Mas serius sekali kelihatannya," katanya sambil tersenyum. "Iya mas, ingin hidup kita lebih baik," jawabku. Dia memelukku pelan. "Aku selalu percaya sama mas. Dukungan Sinta adalah satu-satunya kekuatanku." Beberapa minggu kemudian, aku punya ide. Selain menjual kebutuhan pokok, aku ingin menambah layanan baru, menerima pembayaran listrik, pulsa, dan transfer uang. Menurutku itu peluang bagus. Tapi saat ide itu terdengar oleh keluarga Sinta, reaksi mereka justru mengejek. Saat kami berkumpul di rumah mertua, aku bercerita tentang rencanaku. Anton langsung tertawa keras. "Wah, hebat! Dari toko kecil mau jadi bank mini sekarang," katanya sinis. Pak Dharma ikut menimpali. "Kamu itu kebanyakan mimpi, Rian. Fokus saja cari kerja beneran." Bu Ratna menatapku dengan tatapan merendahkan. "Usaha kecil ya tetap kecil, jangan sok-sokan mau besar." Dadaku panas. Tapi aku tetap menjawab tenang. "Saya hanya ingin mencoba, Pak. Bu, tidak ada salahnya berusaha." Mereka semua hanya geleng-geleng kepala seolah aku orang bodoh. Tekanan dari keluarga itu pelan-pelan mulai mempengaruhi Sinta. Suatu malam, ia pulang dari rumah orang tuanya dengan wajah kusut. "Mas, ibu terus menyuruh aku membujuk mas cari kerja kantoran," katanya pelan. Aku terdiam. "Menurut kamu sendiri bagaimana?" tanyaku. Sinta ragu menjawab. "Jujur,
Aku capek, Mas. Setiap ke sana aku selalu ditekan. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Hal itu membuat hatiku makin hancur. Mas hanya butuh waktu. Tolong percaya sedikit lagi, ucapku memohon. Sinta hanya mengangguk tanpa semangat. Sejak malam itu, hubungan kami mulai terasa tegang. Usaha mulai goyah. Tidak lama kemudian, masalah baru datang. Ada minimarket besar buka tidak jauh dari tokoku. Pembeli mulai berkurang drastis. Penghasilanku turun hampir setengah. Keadaan makin sulit. Aku bahkan sempat menunggak pembayaran barang ke supplier. Anton entah dari mana tahu soal itu. Suatu hari dia datang ke toko dengan senyum mengejek. Katanya mau sukses. Kok tokonya makin sepi? Katanya. Aku hanya diam menahan emosi. Setelah dia pergi, aku benar-benar hampir putus asa. Untuk pertama kalinya, aku sempat berpikir, apa benar aku harus menyerah? Titik terendah. Malam itu, aku duduk sendiri di dalam toko yang hampir kosong. Lampu redup, rak-rak mulai terlihat sepi. Tagihan menumpuk, tekanan keluarga semakin berat. Aku merasa gagal sebagai suami. Dalam keputusasaan, aku berkata pada Sinta, "Mungkin keluargamu benar. Mungkin Mas memang tidak mampu." Sinta terdiam. Air matanya menetes. "Mas jangan ngomong gitu." Tapi aku bisa melihat, bahkan istriku sendiri mulai ragu padaku. Itu adalah titik terendah dalam hidupku. Pertemuan yang mengubah segalanya. Di tengah keputusasaan itu, suatu sore datang seorang pria paruh baya ke tokoku. Namanya Pak Hadi. Dia pemilik toko grosir besar di kota sebelah. Dia melihat-lihat tokoku, lalu berkata, "Usahamu sebenarnya punya potensi, tapi caramu masih cara lama." Aku kaget. Dia lalu memberiku banyak saran. Menata barang lebih rapi, menjual secara grosir kecil, melayani pesan antar, mencatat keuangan dengan benar. Bahkan dia menawariku kerjasama. Aku bisa suplai barang dengan harga lebih murah kalau kamu serius. Kata-katanya seperti cahaya di tengah gelap. Untuk pertama kalinya, ada orang yang tidak meremehkanku. Sejak pertemuan itu, semangatku kembali hidup. Aku mulai menata ulang toko, belajar cara berdagang yang lebih modern. Meski masih kecil, perlahan tokoku mulai ramai lagi. Aku berkata pada diriku sendiri, ini baru permulaan. Sementara keluarga Sinta masih terus menghina, mereka tidak tahu bahwa aku sedang membangun sesuatu diam-diam, sesuatu yang kelak akan mengubah semuanya. Setelah pertemuanku dengan Pak Hadi, hidupku pelan-pelan mulai berubah. Aku benar-benar mengikuti semua sarannya. Toko yang dulu berantakan kini mulai lebih rapi, barang-barang lebih lengkap, pembukuan mulai tertata. Aku juga mulai melayani pesan antar ke rumah-rumah warga. Awalnya hanya 1-2 pelanggan, lama-lama makin banyak. Penghasilan yang sempat turun drastis perlahan mulai naik lagi. Harapan itu mulai muncul kembali. Langkah kecil menuju perubahan. Setiap hari aku bekerja lebih keras dari biasanya. Bangun lebih pagi, tutup toko lebih malam. Sinta mulai melihat perubahan itu. "Tokonya sekarang lebih ramai ya, Mas?" katanya suatu sore. Aku tersenyum. Iya, pelan-pelan mulai membaik. Meski belum besar, setidaknya kami tidak lagi sesulit sebelumnya. Tapi sayangnya, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, aku mendapat kabar menggembirakan. Pak Hadi menawariku kesempatan besar. Ia memintaku menjadi agen kecil untuk menyalurkan barang grosirnya di daerahku. Artinya, tokoku bisa naik kelas. Aku sangat bersemangat. Dengan bangga, aku menceritakan hal itu kepada keluarga Sinta saat kami berkumpul. Tapi bukannya mendapat dukungan, aku malah kembali ditertawakan.
Anton langsung berkata sinis, "Ah, paling juga cuma janji kosong." Bu Ratna ikut menimpali, "Jangan mudah percaya sama orang, nanti kamu malah tambah utang." Pak Dharma hanya menggeleng, "Kamu itu keras kepala sekali, sudah dibilang cari kerja tetap saja." Aku terdiam. Lagi-lagi mereka meremehkanku. Lebih menyakitkan lagi, kali ini Sinta ikut terpengaruh. Malam itu dia bertanya dengan nada ragu, "Mas yakin mau ambil tawaran itu?" "Yakin, ini kesempatan besar," jawabku. "Tapi bagaimana kalau gagal lagi? Kita sudah capek hidup susah," katanya pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasa Sinta mulai tidak percaya padaku. "Kamu juga meragukan, Mas?" tanyaku kecewa. Bukan marah, tapi hatiku benar-benar sedih. Sinta menangis. "Aku cuma takut, Mas. Takut kita makin terpuruk." Sejak malam itu, hubungan kami mulai sering tegang. Aku merasa berjuang sendirian. Saat tokoku mulai ramai kembali, keluarga Sinta bukannya senang. Mereka malah menyebarkan cerita buruk. Aku mendengar dari tetangga bahwa Anton berkata, "Rian itu pura-pura sukses, padahal utangnya di mana-mana." Bahkan Bu Ratna pernah berkata pada Sinta, "Jangan-jangan suamimu main curang, mana mungkin toko kecil bisa maju cepat." Fitnah-fitnah itu membuatku benar-benar marah. Tapi aku memilih diam. Karena aku tahu, melawan dengan emosi tidak akan mengubah apa-apa. Keberanian mengambil resiko. Meski banyak tekanan, akhirnya aku memutuskan tetap menerima tawaran Pak Hadi. Aku meminjam sedikit modal tambahan dari koperasi. Resikonya besar. Kalau gagal, aku bisa benar-benar bangkrut. Malam sebelum memulai kerja sama itu, aku berbicara serius dengan Sinta. "Mas tahu ini beresiko, tapi Mas mohon, percaya sekali lagi." Sinta menatapku lama. Akhirnya dia berkata pelan, "Baiklah Mas, aku akan dukung." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya teman lagi. Bulan-bulan berikutnya benar-benar mengubah hidupku. Dengan sistem baru, tokoku bukan hanya melayani pembeli eceran, tapi juga warung-warung kecil di sekitar. Penjualan naik drastis. Dari yang dulu hanya cukup untuk makan, sekarang mulai bisa menabung. Aku bahkan bisa merenovasi sedikit toko agar terlihat lebih layak. Tetangga mulai memandangku berbeda, tapi keluarga Sinta tetap saja meremehkan. Mereka menganggap semua itu hanya keberuntungan sementara. Suatu hari ada acara keluarga besar lagi. Seperti biasa, aku dan Sinta datang. Saat sedang makan bersama, Anton berkata keras di depan semua orang, "Rian sekarang sok-sokan gaya ya, toko agak ramai dikit langsung merasa sukses." Semua tertawa. Aku menahan emosi. Lalu Bu Ratna menambahkan, "Hati-hati loh, biasanya usaha kayak gitu cepat naik, cepat juga jatuhnya." Kalimat itu benar-benar menyakitkan. Tapi kali ini aku tidak lagi terpuruk. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata dalam hati, "Silahkan kalian bicara apa saja. Waktu akan membuktikan semuanya." Tekad yang semakin kuat. Malamnya aku pulang dengan perasaan campur aduk. Dihina, direndahkan, diremehkan berkali-kali. Tapi justru itu membuat tekadku semakin kuat. Aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak akan membalas dengan kata-kata. Aku akan membalas dengan bukti. Dan tanpa mereka sadari, usaha kecil yang dulu mereka hina, pelan-pelan mulai tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Namun aku belum tahu bahwa di depan sana masih ada konflik jauh lebih besar yang menungguku. Konflik yang hampir menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Usahaku benar-benar mulai berkembang. Dalam waktu kurang dari setahun, tokoku yang dulu kecil kini berubah jauh lebih ramai. Rak barang semakin penuh, pelanggan bertambah, warung-warung kecil mulai rutin mengambil barang dariku. Bahkan aku sudah punya satu karyawan untuk membantu. Pelan-pelan, hidup kami berubah. Aku bisa membeli motor baru untuk operasional toko, bisa memperbaiki atap rumah yang dulu bocor. Bagi sebagian orang mungkin ini masih kecil, tapi bagiku ini adalah langkah besar. Sayangnya keberhasilanku justru memunculkan masalah baru. Kabar tentang kemajuan usahaku akhirnya sampai ke telinga keluarga Sinta. Tapi bukannya bangga, mereka malah tidak suka. Anton datang ke toko dengan wajah sinis.
Wah, sekarang tokonya sudah keren ya. Jangan-jangan dapat pinjaman besar nih, katanya menyindir. Aku hanya tersenyum. Alhamdulillah, semua pelan-pelan berkembang. Dia tertawa kecil. Hati-hati, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Aku tahu maksud ucapannya. Dia berharap aku jatuh. Bukan hanya Anton, Bu Ratna juga mulai berubah sikap. Saat Sinta pulang ke rumah orang tuanya, ibunya berkata, "Sekarang suamimu mulai punya uang ya, jangan-jangan nanti malah lupa diri." Kalimat-kalimat seperti itu terus ditanamkan ke pikiran Sinta. Beberapa tetangga mulai bercerita padaku bahwa keluarga Sinta sering berbicara buruk di belakangku. Mereka mengatakan usahaku maju karena main curang, aku meminjam uang kemana-mana, bahkan ada gosip aku punya wanita lain. Semua itu jelas fitnah. Aku sangat marah saat mendengarnya, tapi Sinta malah mulai termakan omongan keluarganya. Suatu malam ia bertanya padaku dengan wajah curiga, "Mas, jujur sama aku, usaha Mas benar-benar bersih kan?" Pertanyaan itu membuat hatiku seperti ditusuk. "Kamu meragukan Mas?" tanyaku kecewa. Aku cuma dengar banyak cerita aneh di luar sana. Untuk pertama kalinya, aku merasa istriku sendiri mulai tidak percaya. Tekanan demi tekanan akhirnya meledak. Suatu malam kami bertengkar hebat. Sinta berkata dengan nada tinggi, "Mas terlalu sibuk dengan toko. Aku merasa Mas berubah." Aku membalas, "Aku sibuk demi masa depan kita, demi membuktikan pada keluargamu bahwa aku bukan laki-laki gagal." Tangis Sinta pecah. "Tapi caranya jangan bikin aku kehilangan Mas." Malam itu kami tidur saling membelakangi. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, suasana rumah terasa sangat dingin. Di tengah konflik rumah tangga, masalah lain datang. Salah satu pelanggan grosirku kabur tanpa membayar hutang barang dalam jumlah besar. Uangnya hampir puluhan juta. Itu pukulan telak bagiku. Arus kas toko langsung terganggu. Aku harus memutar otak agar tetap bisa membayar supplier. Stresku makin menjadi, dan keluarga Sinta seolah mendapatkan bahan baru untuk menjatuhkanku. Saat ada acara keluarga lagi, Anton dengan sengaja berkata keras. Katanya pengusaha sukses, kok dengar-dengar ditipu orang ya? Semua mata langsung memandangku. Bu Ratna ikut menambahkan, "Nah kan, ibu sudah bilang, usaha begitu itu tidak akan bertahan lama." Aku benar-benar dipermalukan di depan banyak orang. Sinta hanya bisa diam menunduk. Malam itu harga diriku kembali diinjak-injak. Hampir menyerah. Masalah hutang pelanggan, pertengkaran dengan istri, ditambah hinaan keluarga, semua bercampur jadi satu. Aku sempat berpikir untuk menyerah. Beberapa kali terlintas di pikiranku untuk menutup toko dan mencari kerja saja. Tepat seperti yang mereka inginkan. Tapi setiap kali melihat wajah Sinta, aku kembali ingat alasan awalku berjuang. Aku tidak boleh kalah. Keputusan berani. Di tengah kekacauan itu, Pak Hadi kembali datang membantuku. Ia memberiku solusi untuk menata ulang sistem pembayaran pelanggan agar lebih aman. Ia juga meminjamkan modal tambahan tanpa bunga. "Jangan menyerah sekarang, Rian. Usahamu punya masa depan," katanya. Dukungan itu membuat semangatku bangkit lagi. Aku sadar satu hal, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Mungkin inilah ujian menuju kesuksesan yang sebenarnya. Awal perubahan besar. Aku mulai memperbaiki semuanya, menagih perlahan utang pelanggan, mengatur keuangan lebih ketat, memperluas jaringan penjualan, merekrut satu karyawan lagi. Perlahan tapi pasti, keadaanku membaik lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa disadari, tokoku mulai berubah menjadi grosir kecil yang cukup dikenal di daerahku. Namun, di balik semua itu, ada rencana licik yang sedang disusun oleh Anton. Rencana yang hampir menghancurkan usaha dan rumah tanggaku sekaligus. Usahaku perlahan kembali stabil. Masalah pelanggan yang kabur mulai teratasi. Keuangan toko mulai sehat lagi. Bahkan penjualan semakin meningkat karena aku mulai memasuk barang ke beberapa warung besar di desa sebelah. Aku pikir badai sudah berlalu. Ternyata aku salah. Ada orang yang diam-diam tidak senang melihat keberhasilanku. Orang itu tidak lain adalah Anton, kakak iparku sendiri. Sejak tokoku berkembang, sikap Anton kepadaku semakin dingin.
Dulu dia selalu meremehkanku karena merasa lebih sukses. Ia bekerja di kantor swasta dengan jabatan lumayan, selalu merasa paling hebat di keluarga. Tapi kini, perlahan keadaannya justru berbalik. Diam-diam aku tahu karier Anton sedang bermasalah. Bahkan katanya ia sering terlilit utang. Sementara aku yang dulu ia hina mulai bangkit. Rasa iri itulah yang membuatnya gelap mata. Suatu hari beredar kabar di lingkungan rumah bahwa tokoku menjual barang palsu dan kadaluarsa. Aku sangat terkejut. Banyak pelanggan mulai bertanya-tanya, "Pak Rian, benar tokonya jual barang gak jelas ya?" Aku bingung dari mana isu itu berasal. Sampai akhirnya salah satu tetangga jujur berkata, "Kabarnya dari Anton, katanya dia dengar sendiri." Dadaku langsung panas. Jelas sekali ini bukan kebetulan. Ini fitnah yang disengaja. Masalah makin besar ketika fitnah itu sampai ke telinga Sinta. Malam itu ia bertanya dengan wajah cemas, "Mas, kenapa sekarang banyak yang bilang tokonya bermasalah?" Aku menjawab tegas, "Itu semua fitnah, Sin. Mas tidak pernah curang." Tapi Sinta terlihat ragu. "Ibu sama Mas Anton juga bilang begitu." Aku langsung tersinggung. "Jadi kamu lebih percaya mereka daripada suamimu sendiri?" Pertengkaran besar pun terjadi. Untuk pertama kalinya, Sinta pulang ke rumah orang tuanya karena marah padaku. Rumah terasa kosong dan hampa. Toko hampir bangkrut. Akibat fitnah itu, beberapa pelanggan grosir mulai berhenti mengambil barang. Penjualan turun drastis. Aku benar-benar terpukul. Usaha yang kubangun bertahun-tahun hampir hancur hanya karena omongan jahat. Dalam keadaan tertekan, Anton datang ke toko dengan senyum kemenangan. "Gimana kabarnya pengusaha sukses? Kok sepi sekarang?" ejeknya. Aku mengepalkan tangan menahan emosi. "Kamu ya yang menyebarkan semua fitnah itu?" tanyaku keras. Dia pura-pura tidak tahu. "Loh, kenapa nuduh saya? Mungkin memang usahamu saja yang bermasalah." Sejak saat itu aku sadar, Anton benar-benar ingin menjatuhkanku. Titik terendah dalam hidupku. Beberapa hari kemudian, Sinta masih belum mau pulang. Ia memilih tinggal sementara di rumah orang tuanya. Hatiku benar-benar hancur. Usaha terancam bangkrut, rumah tangga di ujung tanduk. Aku merasa sendirian melawan dunia. Malam-malamku dipenuhi kegelisahan. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin lebih baik aku menyerah saja. Pertolongan datang tak terduga. Di saat hampir putus asa, Pak Hadi kembali menjadi penolong. Ia mendengar tentang fitnah yang beredar. Dengan tegas ia membelaku. Pak Hadi mengumpulkan beberapa pemilik warung dan menjelaskan bahwa semua barang dariku resmi dan berkualitas. Ia bahkan membuat surat pernyataan resmi sebagai pemasok utama tokoku. Perlahan, kepercayaan pelanggan mulai kembali. Fitnah Anton mulai terbongkar. Kebenaran mulai terungkap. Salah satu karyawan Anton tanpa sengaja membocorkan bahwa memang Anton yang menyebarkan gosip buruk itu. Berita itu sampai ke telinga keluarga besar. Untuk pertama kalinya, posisi Anton mulai goyah. Sinta akhirnya tahu kebenarannya. Malam itu ia datang menemuiku. Dengan mata sembab ia berkata, "Maafkan aku, Mas. Aku salah sudah meragukan Mas. Aku hanya bisa memeluknya erat. Tapi luka di hatiku masih terasa." Tekad untuk bangkit lebih kuat. Sejak kejadian itu, aku berjanji pada diri sendiri. Aku tidak hanya ingin sekedar bertahan, aku ingin benar-benar sukses besar. Bukan demi balas dendam, tapi demi harga diriku, istriku, dan masa depan kami. Anton mungkin berhasil melukaiku, tapi tanpa ia sadari, tindakannya justru membuatku semakin kuat. Dan karma untuknya sedang berjalan pelan-pelan. Namun, ini belum akhir dari semuanya. Di episode berikutnya, keadaan justru berbalik total. Sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi. Setelah fitnah Anton terbongkar, suasana mulai berubah. Pelanggan yang sempat ragu perlahan kembali percaya padaku.
Warung-warung yang sempat berhenti memesan barang mulai datang lagi. Bahkan penjualan tokoku justru naik lebih tinggi dari sebelumnya. Seolah-olah semua cobaan kemarin menjadi ujian agar usahaku naik kelas. Sementara itu, keadaan Anton justru mulai terpuruk. Kebenaran membawa perubahan. Di lingkungan keluarga besar, nama Anton mulai tercoreng. Beberapa saudara akhirnya tahu bahwa dialah sumber fitnah selama ini. Pak Dharma, ayah mertuaku, mulai bersikap berbeda padaku. Untuk pertama kalinya ia berkata pelan, "Rian, maaf kalau selama ini kami sering salah paham sama kamu." Kalimat itu mungkin sederhana, tapi bagiku artinya sangat besar. Namun Bu Ratma masih tetap keras kepala. Ia masih sulit mengakui bahwa aku mulai berhasil. Setelah semua kebenaran terbuka, Sinta kembali sepenuhnya ke sisiku. Ia membantu mengurus toko, mencatat keuangan, bahkan melayani pelanggan. Hubungan kami yang sempat retak perlahan kembali hangat. Suatu malam ia berkata, "Mas, aku bangga sama Mas. Maaf, dulu aku sempat ragu." Aku tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita jalan sama-sama lagi." Dukungan Sinta membuat semangatku berlipat ganda. Usaha semakin maju. Beberapa bulan kemudian, tokoku benar-benar berubah. Aku tidak lagi sekedar punya toko kelontong. Kini aku memiliki gudang kecil, 2 karyawan, beberapa pelanggan grosir tetap, jaringan pemasok yang lebih luas. Pendapatanku meningkat berkali-kali lipat. Bahkan aku mulai menabung untuk membeli mobil kecil operasional. Orang-orang yang dulu meremehkanku, kini mulai memandang dengan kagum. Sementara itu, hidup Anton justru berbalik arah. Perusahaannya melakukan pengurangan karyawan, dan Anton termasuk yang terkena PHK. Utang-utang pribadinya mulai menumpuk. Motor cicilan ditarik leasing. Kehidupannya yang dulu terlihat mewah mulai runtuh satu persatu. Tapi bukannya sadar, ia malah semakin iri melihat kesuksesanku. Suatu hari ada acara keluarga besar lagi. Kali ini suasananya berbeda. Biasanya aku yang jadi bahan ejekan. Tapi sekarang justru Anton yang terlihat murung dan tertekan. Saat makan bersama, salah satu paman bertanya, "Ton, sekarang kerja di mana?" Anton gelagapan menjawab, "Masih cari-cari, Om." Semua orang mulai berbisik. Aku hanya diam, tidak ingin membalas. Namun Anton malah berkata sinis kepadaku, "Enak aja kamu sekarang, lagi beruntung saja." Pak Dharma langsung menegurnya, "Sudahlah Ton, jangan iri sama adik iparmu sendiri." Itu pertama kalinya aku dibela di depan keluarga. Rasanya luar biasa. Beberapa minggu kemudian, hal yang paling tidak kusangka terjadi. Anton datang ke tokoku. Bukan untuk mengejek, tapi untuk meminta tolong. Dengan wajah malu-malu ia berkata, "Rian, aku butuh kerjaan. Boleh nggak aku kerja di tempatmu sementara?" Aku terdiam cukup lama. Orang yang dulu paling sering menghinaku, kini justru memohon bantuan dariku. Hatiku campur aduk, antara sakit hati dan rasa iba. Malam itu aku bercerita pada Sinta. "Menurut kamu bagaimana, Sin? Mas bingung." Sinta memegang tanganku. "Mas berhak menolak. Setelah semua yang dia lakukan, itu wajar." Aku mengangguk. Tapi di sisi lain nuraniku berkata lain. Aku tahu bagaimana rasanya dihina, direndahkan, dan jatuh. Dan aku tidak ingin menjadi orang yang sama seperti Anton dulu. Keputusan yang mengejutkan. Akhirnya aku mengambil keputusan. Keesokan harinya aku memanggil Anton ke toko. "Aku akan kasih kamu kesempatan kerja di sini," kataku. Anton terkejut. "Serius?" "Iya, tapi ingat, kamu mulai dari bawah dan harus jujur." Ia menunduk malu. "Terima kasih, Rian. Aku benar-benar minta maaf." Untuk pertama kalinya aku melihat penyesalan di matanya. Tanpa kusadari, inilah awal dari perubahan besar dalam keluarga kami. Namun cerita ini belum selesai. Masih ada satu babak paling penting. Babak ketika karma benar-benar mencapai puncaknya. Sejak hari itu, Anton resmi bekerja di tokoku.
Dulu dia adalah orang yang paling sering menghinaku. Sekarang ia justru menjadi karyawanku. Ironis, tapi inilah kenyataan hidup. Aku tidak pernah berniat membalas dendam. Aku hanya ingin bersikap manusiawi. Namun melihat perubahan posisi itu, banyak orang mulai sadar bahwa roda kehidupan benar-benar bisa berputar. Hari-hari pertama bekerja, Anton terlihat canggung. Ia harus melakukan pekerjaan sederhana, mengangkat barang, mengantar pesanan, melayani pelanggan, membersihkan toko. Pekerjaan yang dulu sering ia remehkan. Beberapa tetangga sempat berbisik, "Itu bukan Anton ya? Kok sekarang kerja sama Rian?" Anton hanya bisa menunduk malu. Aku bisa melihat betapa hancurnya harga dirinya. Tapi semua itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Perubahan sikap keluarga. Keluarga besar Sinta mulai benar-benar berubah sikap kepadaku. Pak Dharma kini sering datang ke toko hanya untuk mengobrol. Ia bahkan pernah berkata, "Bapak bangga sama kamu, Rian. Dulu Bapak salah menilaimu." Mendengar itu, hatiku terharu. Bu Ratna pun mulai melunak. Walau masih gengsi mengakui, tapi sikapnya jauh berbeda. Tidak ada lagi hinaan seperti dulu. Semua orang akhirnya melihat kenyataan. Aku bukan lagi menantu yang pantas diremehkan. Keberhasilan besar datang. Beberapa bulan kemudian, usahaku mencapai titik yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Aku berhasil membuka toko cabang kecil, membeli mobil operasional bekas, memiliki beberapa karyawan tetap, menjadi pemasok utama di beberapa desa. Pendapatanku jauh meningkat. Hidupku dan Sinta benar-benar berubah. Dari pasangan yang dulu dianggap gagal, kini kami mulai dipandang sebagai keluarga sukses. Suatu malam setelah toko tutup, Anton mendekatiku. Dengan suara pelan ia berkata, "Rian, boleh aku bicara sebentar?" Aku mengangguk. Lalu ia menunduk dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku benar-benar minta maaf atas semua yang pernah aku lakukan padamu. Aku iri melihatmu bangkit. Aku malu karena dulu sering menghinamu. Ternyata aku yang paling gagal di antara kita." Suasana hening cukup lama. Akhirnya aku menjawab, "Sudahlah Ton, masalah dulu anggap saja pelajaran hidup." Ia menangis malam itu. Untuk pertama kalinya aku melihat Anton benar-benar hancur oleh penyesalannya sendiri. Bukan aku yang membalas Anton, bukan juga keluarga yang menghukumnya. Tapi hidup sendirilah yang memberinya pelajaran. Dari orang yang sombong menjadi orang yang harus memohon kesempatan. Dari yang suka menghina menjadi yang merasakan sendiri bagaimana rasanya direndahkan. Itulah karma sesungguhnya. Hubungan keluarga mulai membaik. Perlahan suasana keluarga besar berubah lebih hangat. Bu Ratna mulai sering berkata pada Sinta, "Untung kamu dulu tetap bertahan sama Rian." Kalimat yang dulu tak pernah terbayangkan. Kini aku bukan lagi bahan ejekan, tapi justru menjadi kebanggaan keluarga. Semua penghinaan di masa lalu seolah berbalik menjadi rasa malu bagi mereka sendiri. Dari semua kejadian ini, aku belajar satu hal penting. Kesuksesan terbaik bukan saat kita bisa membalas orang yang menyakiti, tapi saat kita bisa tetap berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan siapapun. Aku memilih memaafkan, karena dendam hanya akan membuatku sama seperti mereka dulu. Namun kisah ini belum benar-benar selesai. Waktu terus berjalan. Usahaku kini bukan lagi sekedar toko kecil di pinggir jalan. Dalam beberapa tahun, aku berhasil membangun 2 toko grosir, 1 gudang yang lebih besar, 6 karyawan tetap, jaringan pelanggan hingga luar kecamatan. Hidupku dan Sinta benar-benar berubah total. Dari pasangan yang dulu sering dihina, kini kami hidup tenang dan berkecukupan. Tapi yang paling penting bagiku bukan hanya uang, melainkan pelajaran hidup yang sangat berharga. Anton masih bekerja denganku. Bedanya, sekarang ia bukan lagi orang yang sombong seperti dulu. Ia menjadi lebih rendah hati, lebih rajin, dan lebih menghargai orang lain.
Bahkan banyak pelanggan yang kini menyukainya karena sikapnya yang ramah. Suatu hari ia berkata kepadaku, "Rian, terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua." Aku hanya tersenyum. Semua orang berhak berubah, Ton. Dari musuh, perlahan kami justru menjadi seperti saudara. Pengakuan dari mertua. Suatu malam, Pak Dharma dan Bu Ratna datang ke rumahku. Mereka duduk serius di ruang tamu. Bu Ratna yang dulu paling sering menghinaku, tiba-tiba berkata dengan suara bergetar, "Rian, Ibu mau minta maaf. Apa yang dulu Ibu lakukan ke kamu benar-benar salah. Aku terlalu menilai orang dari harta dan pekerjaan." Mendengar itu, hatiku terharu. Semua luka penghinaan bertahun-tahun seolah terbayar dengan satu kalimat itu. Aku menjawab pelan, "Sudahlah Bu, saya sudah memaafkan semuanya." Malam itu, hubungan kami benar-benar pulih. Pembuktian terbesar. Beberapa bulan kemudian, aku mengadakan acara syukuran kecil karena membuka cabang toko baru. Hampir seluruh keluarga besar hadir. Suasana sangat berbeda dari dulu. Tidak ada lagi tatapan merendahkan, tidak ada lagi bisik-bisik hinaan. Yang ada justru pujian dan rasa bangga. Salah satu paman berkata, "Siapa sangka menantu yang dulu diremehkan sekarang jadi paling sukses." Aku hanya tersenyum sambil menggenggam tangan Sinta. Di matanya, aku melihat kebanggaan yang dulu sempat hilang. Momen paling mengharukan. Di acara itu, Anton berdiri dan meminta waktu untuk bicara di depan semua orang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Di depan keluarga semua, saya ingin mengakui sesuatu. Dulu saya sering menghina Rian, saya iri dan sombong. Tapi hari ini saya berdiri di sini justru karena kebaikan hatinya. Saya belajar bahwa karma itu benar-benar ada." Semua orang terdiam. Aku terharu mendengarnya. Itulah momen di mana lingkaran hidup benar-benar tertutup sempurna. Kebahagiaan sederhana. Kini hidupku jauh lebih tenang. Aku dan Sinta bahkan sudah dikaruniai seorang anak. Rumah tangga kami semakin harmonis. Setiap kali menatap toko-tokoku, aku selalu teringat masa lalu. Masa ketika aku dihina, diremehkan, dipermalukan, dianggap tidak punya masa depan. Tapi aku memilih bertahan. Dan waktu akhirnya menjawab semuanya. Dari perjalanan panjang ini, aku belajar banyak hal. Bahwa kesuksesan tidak datang instan. Penghinaan bukan alasan untuk menyerah. Balas dendam terbaik adalah membuktikan dengan hasil. Dan karma akan selalu menemukan jalannya sendiri. Orang yang dulu menghina akhirnya menyesal. Orang yang dulu meremehkan akhirnya menghormati. Bukan karena aku membalas mereka, tapi karena hidup sendiri yang mengajarkan. Aku hanyalah Rian, seorang pria sederhana yang dulu hanya punya toko kecil, yang pernah dipermalukan keluarga istri, pernah dianggap menantu gagal, pernah hampir menyerah. Tapi aku memilih terus melangkah. Dan hari ini, aku membuktikan satu hal. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang, karena masa depan tidak ada yang tahu. Karma itu nyata, dan waktunya selalu tepat.